Selamat pagi anak-anak ibu. Wah, rapi-rapi sekali hari ini. Tepuk tangan dong untuk apresiasikan kita untuk di hari ini. Pasti pada semangat pengen belajar ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Nak Ingrid, silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya ibu akan memulai absen anak-anak murid ibu ya. Mulai dari yang pertama ya. Ingrid hadir, bagus. Nove hadir. Untuk semua anak-anak murid ibu sudah hadir ya. Bagus, berarti sekarang ini kita akan semangat untuk belajar karena semuanya sudah hadir di kelas ini. Oke, selanjutnya ibu akan menyuruh anak ibu untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, bagus semua ya. Pada hebat anak-anak ibu. Sekarang sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya ibu menyampaikan pembelajaran kita hari ini tuh pembelajaran apa ya kira-kira. Karena minggu lalu kayaknya kita belajar mengenai beberapa simbol Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari apa ya kira-kira. Wah, bagus, Marta, bagus. Kita akan mempelajari yaitu beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila. Nah, ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ialah melalui gambar, siswa dapat membedakan penerapan sila Pancasila dengan baik. Jadi, anak-anak ibu, kita akan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu buat pada hari ini. Nah, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai simbol Pancasila. Oke, sekarang kita akan terapkan bagaimana sih simbol itu berpengaruh ke sila-sila. Oke, yang kemarin ibu bilang simbol yang pertama itu gambar apa sih? Benar sekali anak Ingrid, gambar bintang. Jadi bintang itu mengartikan tentang apa sih? Emang sila pertama itu bunyinya apa? Benar, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi ibu sudah menjelaskan bahwa simbol dan bunyi sila itu berhubungan seperti bintang, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berarti kita harus saling menghargai perbedaan agama yang dianut oleh teman ataupun orang di lingkungan kita, dan saling menghargai setiap perbedaan. Benar sekali. Nah, di gambar yang pertama ini, apakah anak-anak ibu semua sudah menerapkan itu semua? Bagus, beri tepuk tangan dong. Berarti anak-anak ibu itu sudah menerapkan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua itu ada yang tahu nggak lambangnya apa? Benar, lambang rantai. Nah, rantai itu mengartikan sila yang kedua. Sila yang kedua ada yang tahu nggak? Najuni? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapan sila kedua pada gambar berikut ini ada yang tahu nggak apa? Benar, jadi kita itu tidak boleh saling membeda-bedakan. Jadi walaupun misalnya ibu dan dia mempunyai warna kulit yang berbeda, dia putih dan ibu hitam atau ibu sawo matang, ibu tidak boleh misalnya tidak mau berteman sama dia karena ibu mungkin gak suka berteman sama orang yang berkulit putih, ataupun sebaliknya dia juga harus mau berteman dengan ibu. Tidak boleh saling membeda-bedakan. Nah, itu contoh penerapan sila kedua. Selanjutnya sila ketiga. Pada gambar berikut ini
Apakah lambang sila ketiga? Benar, lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, pohon beringin itu bunyinya apa ya? Dan tahu nggak yang kemarin Ibu jelaskan, ada ingat nggak? Benar sekali, Persatuan Indonesia. Nah, pada gambar itu Persatuan Indonesia itu ngapain sih? Tahu nggak arti satu itu apa? Satu itu artinya penggabungan, jadi tidak boleh ada yang terpisah. Jadi persatuan di sini itu yaitu dapat diartikan seperti misalnya kita di hari Sabtu membersihkan lingkungan kelas. Nah, itu harus dikerjakan secara gotong royong, tidak boleh tidak ikut campur di dalamnya, harus ikut semua, ikut serta. Nah, untuk anak-anak Ibu, ada nggak yang hari Sabtu kemarin tidak hadir? Atau mungkin tidak mau mengerjakan? Nah, nggak boleh ya, harus datang, harus saling membantu. Itulah dia gunanya gotong royong, membantu supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, selanjutnya ada simbol yang keempat, yaitu benar, kepala banteng. Nah, kepala banteng itu bunyi sila keempatnya apa ya? Benar, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, ada yang tahu nggak mengenai gambar ini itu apa sih maksudnya? Kerakyatan yang dipimpin itu seperti apa sih? Ibu kasih satu contoh ya. Nah, di kelas ini siapa yang jadi ketuanya? Benar, Rabdi. Rabdi, kamu jadi ketua harus memimpin anggotanya. Nah, jadi maksud dari kerakyatan yang dipimpin ini itu seperti satu ketua yang akan memimpin seluruh anggotanya. Jadi dia sebagai panutan. Jadi panutan itu harus bersikap adil dan bijaksana. Simbol sila kelima ada yang tahu nggak? Benar. Apa, Maya? Padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini bunyi silanya apa sih? Benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibilang keadilan itu, apakah jika ibu membuat Maya ini mendapat 60 padahal dia itu nggak mengerjakan tugas, apakah ibu adil di situ? Benar, itu tidak adil ya. Itu berarti ibu membeda-bedakan orang. Misalnya karena Maya ibu kenal, jadi ibu harus membuat nilainya 60. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi semuanya harus adil. Misalnya uang sekolah. Uang sekolah kalian tidak dibeda-bedakan kan? Nah, tetap jumlahnya sama, berarti itu masuk ke sila kelima. Benar. Nah, contoh penerapan sila-sila Pancasila itu sangat penting untuk diterapkan ya anak-anak ibu, karena kita sendiri pun juga berhak mendapatkan hak dan kewajiban di negara kita ini, tapi kita juga harus menjalankan 5 sila Pancasila supaya kita itu menjadi negara yang maju dan berkembang. Jadi anak-anak ibu semuanya nanti ini akan menjadi generasi yang akan meneruskan bangsa Indonesia menjadi negara yang satu, kesatuan, bertoleransi tinggi. Jadi anak-anak ibu semua ini dapat mengambil contoh sikap baiknya di dalam penerapan nilai sila-sila Pancasila dari yang 1 sampai yang kelima. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, kita itu harus menjalankan 5 contoh penerapan sila Pancasila, dan jangan lupa simbol-simbolnya, yaitu apa tadi? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Oke, tepuk tangan dong untuk mengapresiasikan kita di dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu memang pintar-pintar semua. Ibu ajukan jempol untuk kita semua. Hore. Nah, sebelum kita pulang atau menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita
berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu akan pimpin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah, good job. Nah, ini semuanya wajib pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak boleh bermain-main. Kalaupun mau bermain-main, minta izin dulu sama ibu dan bapak. Oke? Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sampai jumpa minggu depan. Pancasila pembelajaran ibu mau kita